Halo semua, saya akan menjawab pertanyaan yang di pelajaran interpreting. Yang satu, perbedaan translation dari interpreting adalah proses mengubah teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Penerjemah memiliki waktu untuk mengenal isi teks, mencari referensi, dan memastikan hasil akhir sesuai dengan konteks bahasa target. Interpreting adalah proses mentransfer pesan lisan secara langsung dan instan dari satu bahasa ke bahasa lain. Interpreting bekerja secara langsung dan biasanya dalam situasi waktunya nyata seperti rapat atau konferensi. Nomor 2, jenis-jenis interpreting. Simultaneous interpreting. Interpreting simultan. Interpreting mendengarkan berbicara dan menerjemahkan hampir secara bersamaan dengan pembicara. Contoh interpretasi di konferensi internasional di mana interpreter duduk di bilik khusus dan mendengarkan melalui headset, kemudian berbicara secara langsung kepada audiens melalui alat bantu pendengaran. Consecutive interpreting. Interpretasi konsekutif, pembicara berbicara selama waktu, kemudian berhenti untuk memberi kesempatan kepada interpreter untuk menerjemahkan apa yang telah dikatakan. Contoh interpretasi dalam rapat bisnis atau wawancara di mana pembicara berhenti setelah beberapa kalimat untuk memberi ruang bagi interpreter. Whisper interpreting. Interpretasi berbisik. Interpreter berbisikan terjemahan kepada klien secara bersamaan dengan pembicaraan, biasanya hanya untuk satu atau dua orang. Contoh dalam rapat kecil atau situasi di mana sebagian besar peserta memahami bahasa utama. Liaison interpreting atau interpreting liaison digunakan dalam percakapan dua arah antara dua orang atau kelompok yang berbicara bahasa berbeda, dengan interpreter menerjemahkan secara bergantian untuk kedua pihak. Contoh interpretasi dalam pertemuan bisnis kecil atau negosiasi. Yang nomor 3, orang seperti apa yang ingin menjadi interpreter. Mereka yang jadi interpreter biasanya memiliki kemampuan bahasa yang kuat, ketertarikan pada komunikasi antar budaya, cepat berpikir, serta mampu bekerja di bawah tekanan. Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan mendengarkan yang baik dan kemampuan untuk menangkap nuansa bahasa dan konteks dengan cepat. Yang nomor 4, ada aspek lain dari interpreting. Keterampilan mendengarkan aktif. Interpreting harus mampu mendengarkan dengan cermat setiap detail yang diucapkan. Pemahaman budaya penting bagi interpreter untuk memahami konteks budaya kedua bahasa yang digunakan agar interpretasi tetap relevan dan akurat. Multitasking terutama dalam interpretasi simultan, interpreter harus dapat mendengarkan, mencerna, dan berbicara secara bersamaan. Keterampilan emosional. Interpreter perlu menjaga netralitas meskipun terkadang mereka menghadapi situasi emosional atau sensitif. Yang nomor 5, hal terbaik dari interpreting. Hal terbaik dari interpreting adalah kemampuan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antar budaya dan bahasa untuk membantu orang-orang dari berbagai latar lakukan untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami satu sama lain. Yang keenam, keuntungan lain dari interpreting. Membangun keterhubungan global. Interpreter membantu memperluas wawasan global dengan memfasilitasi komunikasi internasional. Meningkatkan pemahaman antar budaya. Dengan bekerja dalam situasi lintas budaya, interpreter membantu meningkatkan pemahaman tentang budaya yang berbeda. Fleksibilitas karir. Interpreter dapat bekerja di berbagai bidang seperti hukum, medis, bisnis, atau diplomasi, yang menawarkan fleksibilitas dan variasi dalam karir mereka. Dan itu saja adalah jawaban dari saya, dan sekian dan terima kasih.